awas nanti kalau masuk ke lubang telinga waktu mau menyelam, pegang hidung, pegang telinga. Katanya nanti kalau masuk puasa batal. Karena pertanyaan pertama, Ibu Nurmala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memakai obat tetes mata dapat membatalkan puasa? Obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Obat tetes telinga tidak membatalkan puasa. Bisa dilihat dalam fatwa mu'asirah, fatwa kontemporer Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Adapun dulu kita kecil waktu mandi di sungai dipesankan awas nanti kalau masuk ke lubang telinga waktu mau menyelam, pegang hidung, pegang telinga. Katanya nanti kalau masuk puasa batal. Karena memahami idkhalus syai' fil jauf, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Kalau masuk sesuatu ke dalam rongga maka batal puasa. Maka yang dimaksud dengan rongga di situ adalah al-ma'idah, masuk ke dalam tenggorokan dan lambung. Sedangkan masuk ke telinga, tetes tak batal. Masuk ke mata tak batal. Bagaimana dengan suntik? Suntik terbagi dua. Yang satu suntik obat tidak batal. Sedangkan yang batal itu adalah suntik makanan, infus, itu baru batal. Begitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sudah kami terjemahkan dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan, Syekh Qaradawi, Syekh Atiyah Saqar, Syekh Ali Jum'ah. Bunga rampai 30 fatwa seputar Ramadan. Begitu juga dengan obat asma. Obat asma, sesak napas disemprotkan tidak batal karena dia tidak masuk ke dalam, hanya melapangkan rongga pernafasan. Dua, Cahya Arafahni. Ustadz, apa boleh seorang ibu membantu anaknya mengqadha puasa karena sudah mau masuk Ramadan belum selesai mengqadha puasa? Orang hidup tidak ada mentransfer amal. Anaknya punya hutang puasa 20 hari karena hamil atau menyusukan anak. Lalu kemudian ibunya kasihan, puasa kau 20, mak 10, kau 10. Tak bisa. Yang bisa itu adalah kalau emaknya meninggal dunia, punya hutang puasa, anaknya berpuasa. Man mata, siapa yang mati meninggal dunia, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya melaksanakan puasa. Ibu bisa berpuasa untuk anak, karena kalau anak ibu meninggal, ibu dapat harta warisan. Maka anak ibu meninggal, ada hutang puasa, maka ibu laksanakan puasa untuk almarhumah. Bisa setelah meninggal, adapun hidup tidak. Tiga, dari Pak Chandra. Ustaz, bagaimana hukumnya kita sombong sama orang kaya tapi yang kita sombongkan itu dusta? Tak bisa. Ra'sul dzunub al-kadzib, induk dari segala dosa adalah bohong. Satu bohong akan ditutupi oleh 2-3 bohong, akhirnya 100 bohong. Ada orang kaya sombong, cerita dia tentang rumahnya. Rumah saya ini harganya 1 miliar. Lalu kata mau nyombong sama orang kaya tadi, rumah saya 5 miliar. Nah, itu bohong. Nggak bisa begitu. Tak ada yang bisa saya sombongkan Pak Ustadz. Ya udah diam aja, tak perlu dibalas. Tapi kalau ada di situ yang kaya, dia tak kenal, nah, maka katakan rumah saya 5 miliar kata dia. Kalau aku 5 miliar itu baru pintu gerbangnya aja. Kemudian Bapak Arik Samino. Ustadz, saya mengambil 2,5% dari gaji saya belikan sembako untuk anak yatim. Apakah ini sudah termasuk zakat penghasilan? Zakat itu diserahkan kepada 8. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Oleh sebab itu ketika Bapak serahkan 2,5% ke fakir miskin, maka sudah termasuk zakat karena masuk dalam asnaf yang 8. Sahabat-sahabat
boleh ta'jiluz zakah qabla awaniha, boleh menyegerakan zakat sebelum masuk waktunya. Jadi kalau zakatnya biasa diserahkan setahun sekali bulan Zulqa'dah, boleh disegerakan di bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, padahal 3 bulan lagi, boleh sekarang disegerakan, berikan ke fakir miskin. Saudara-saudara kita sekarang amat sangat membutuhkan. Hitung tetangga kita, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Semua jamaah besok pagi coba cek 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Kita amalkan kaji kita malam ini. Cek berapa yang fakir miskin, berapa anak yatim, langsung. Masjid-masjid mulai. Karena ini sekarang musim sulit, mari kita bantu. Bapak Muhyiddin, Ustaz, apa hukumnya memberhentikan karyawan karena lockdown? Dan saya tak sanggup memberikan pesangon karena pilot. Apakah di akhirat nanti saya akan dituntut? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan kamu. Yang paling bagus, paling tinggi, kalau ada dana emergensi, wahai pengusaha-pengusaha, tetap gaji walaupun mereka tidak kerja, tetap gaji. Ini yang paling bagus, level 1. Nomor 2, beri mereka pekerjaan yang bisa dibawa ke rumah, tetap digaji, bawa ke rumah, level 2. Level 3, kasih gaji sesuai dengan kemampuan. Yang selama ini dia membuat sepatu satu bulan 20, kasih dia hanya 10, gajinya kasih setengah. Ini level 3. Level 4 yang tak mampu sama sekali, apa boleh buat? Memang tidak ada dana emergensi, apapun tak ada sama sekali, maka tidak mungkin pemerintah ngecek satu-satu, ustadz pun tidak tahu, maka disitulah letak iman kita kepada Allah SWT. Wahai bapak-bapak pimpinan usaha menengah, UMKM, pimpinan perusahaan yang punya dana emergensi, jangan zalim. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kalau kau pecat mereka dengan alasan corona, mereka tidak akan komplain, mereka terima. Padahal sebenarnya dana emergensi ada. Lalu kemudian mereka mengadu kepada Allah SWT. Maka uang yang kau tahan itu, kau simpan itu, nanti akan keluar juga dalam bentuk jantung koroner, diabetes, kebakaran, pilot kerugian. Sini kita sedang diuji iman. Karyawan diuji keimanan mereka, kesabarannya. Pengusaha-pengusaha diuji keimanan mereka, kejujuran mereka. Yang jujur mati, yang tidak jujur pun mati juga. Eli Eboy, Ustadz, saya sudah berpisah tapi masih tinggal serumah karena ingin mendidik anak dan saya menganggap adik kakak. Apa hukumnya Pak Ustadz? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh berdua-duaan laki-laki dengan perempuan kecuali dengan mahram. Tinggal suami istri serumah, padahal iddahnya sudah habis 3 bulan, salasata quru, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Tinggal dia serumah, anaknya pergi, anaknya tak ada, dia duduk sama-sama di ruang tamu, duduk berdua, haram. Istrinya pakai daster, rambutnya terbuka, kakinya dari lutut ke bawah nampak, haram. Kami sudah seperti adik kakak Pak Ustadz, mana ada. Itulah, ini mestinya ditanyakan ke konsultan pernikahan, Dr. Zulfadli LCMA. Bukunya akan keluar 44 tanya jawab pernikahan. Kantor di Jalan Sekuntum, lantai 2, toko UAS Original Store. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.